Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan, diberikan taufik dan inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan segala rutinitas aktivitas kita sebagai thalibul ilmi, yaitu dengan adanya mudzakarah dan juga belajar ya dengan kitab ilmu shorof, yaitu Tasriful Izzi punya Imam Zanjani. Ya, kemarin juga kita sudah bahas daripada sejarah daripada ilmu shorof. Ya, kemarin juga kita sudah bahas daripada kitab-kitab terkait ilmu shorof, yang dimana memang karena qadim ya, kutub shorof itu mukhtalit ya, bercampur dengan nahwu dan juga shorof ya. Kenapa kok bisa bercampur? Ya, karena memang dari zaman dulu tidak ada namanya itu pemisahan ilmu. Jadi ilmu itu semuanya disamakan. Makanya ada namanya dulu bukan ilmu Arabiyah, namanya itu ilmu ulumul adabiyah gitu. Sehingga muncullah kitab namanya Al-Wasilatul Adabiyah itu yang sudah kita jelaskan kemarin itu. Nah, kemudian juga kalau kita mengutip daripada kalamnya Imam Mursifi ya, Ibnu Usfur, belum mengatakan bahwa memang ilmu shorof ini saking sulitnya gitu. Saking sulitnya mempelajari ilmu shorof sehingga dalam pengotakan bab dan fasalnya itu juga sulit. Itu yang poin yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, banyak para pelajar para pelajar karena saking sulitnya mempelajari ilmu shorof sehingga mereka berpaling daripada mempelajari bahasa Arab gitu. Karena saking sulitnya tuh ilmu shorof. Nanti kita akan pelajari tuh banyak kasus-kasus yang memang kaitannya dengan ilmu shorof seperti itu. Seperti kasus yang gampang itu yang paling gampang itu kayak tolabul ilmi fariyudotun ya, itu kan mubtada khobar, dimana mubtada harus khobar harus mutobaqoh lil mubtada ya. Itu tolabul ilmi mudzakkar, kenapa fariyudoh ada tak ya, dimana tak marbutoh itu biasanya tadulu alal muannas. Nah, itu kasusnya bukan di ilmu nahwu itu, tapi itu kasusnya di ilmu shorof kayak gitu. Masih banyak lagi seperti nanti mudzakir ya, kenapa jadi idzakaro, harusnya kan idzakaro, jadi karena asalnya dzakaro, kenapa jadi idzakaro gitu. Nah, itu kasusnya ada di mana? Di ilmu shorof juga. Nah, akhirnya karena memang ilmu shorof itu sangat sulit, banyak juga para daris atau para thalib mereka berpaling dari mempelajari bahasa Arab, sehingga Ibnu Usfur ya, beliau mencoba untuk membuat suatu kitab yang dimana kitabnya ini mustaqil ya, khusus membahas ilmu shorof dan juga mempermudah para thalib untuk mempelajari ilmu shorof. Maka dari sinilah banyak juga kontribusi para ulama, seperti contohnya Imam Zanjani gitu. Imam Zanjani ini beliau membuat suatu matan, di mana matannya ini mencoba untuk mempermudah para thalibul ilmi mempelajari ilmu shorof hakada. Oke, kemudian juga kita kemarin sudah membahas daripada ta'rif ilmu shorof. Nah, kemudian selanjutnya insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas daripada
fi'il sulasi dan juga fi'il rubai, ya baik yang mujarrad ataupun mazid, baik yang salim ataupun ghairu salim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Tsummal fi'lu imma sulasiyun wa imma rubaiyun, ya. Wa kullu wahidin minhuma imma mujarradun au mazidun fihi. Wa kullu wahidin minha imma salimun au ghairu salim. Oke. Wa na'ni bis salim ma salimat hurufuhul asliyah allati tuqabilu bil fa wal aini wal lami min hurufil illati wal hamzati wat tad'if. Oke. Kita masuk ke sini dulu ya. Tsummal fi'lu. Nah, di sini imma sulasiyun wa imma rubaiyun. Oke. Nah, kalimah itu dia kan terbagi menjadi 3. Ada isim, ada al-fi'lu, ya, kemudian ada fi'il, kemudian juga ada al-harfu. Naim bizamanin. Ya, dia tidak berkaitan dengan zaman. Nah, jadi isim itu dia merupakan suatu kalimat. Definisi daripada kalimat itu apa? Qaulun mufrad. Yang lain. Nah, kemudian kita lihat Zaid, apakah di sini Zaid menunjukkan syakhsun muayyan fi zamanil madhi atau hal atau istiqbal? Enggak. Artinya kalimat Zaid ya memiliki makna syakhsun muayyan, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan masa lalu, sekarang dan akan datang, seperti itu. Nanti yang pertama dengan kata ala makna fi nafsiha itu mengeluarkan huruf. Kenapa? Karena huruf itu ala maknan fi ghairiha. Gitu ya, ala maknan fi ghairiha. Nah, dengan kata walam taktarin bizaman itu mengeluarkan fi'il. Seperti itu. Nah, berarti pertama kalimat itu memunculkan dirinya dengan dirinya sendiri. Yang kedua, dia nggak butuh zaman sama sekali. Selesai. Oke. Nah, kemudian sekarang kita ke fi'il. Fi'il itu adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqturinat bizaman, atau ada ta'rif lagi bi ahadil azminati salasah ya. Oke, sekarang kita lihat kepada fi'il. Fi'il itu adalah sebuah kalimat yang dimana kalimatnya itu menunjukkan ke suatu makna atau madlul, ya, dengan dirinya sendiri, seperti itu. Nah, berarti yang pertama fi'il dia punya makna. Apa maknanya? Misalnya taruhlah al-fi'lu, makna yang pertama itu al-hadas, ya. Ketika kalian mendengar kata ada nasoro, berarti apa? Ada peristiwa pertolongan, kayak gitu. Nah, itu makna hadas. Ya, butuh nggak dengan kalimat lain untuk memunculkan makna hadas? Enggak. Ya, dia dengan dirinya sendiri juga sudah memunculkan makna apa? Al-hadas. Nah, itu makna fi'il yang pertama, al-hadas. Kemudian yang kedua, waktu rinats bizaman. Ya. Yang kedua, ternyata fi'il itu bukan hanya memiliki makna hadas, tapi juga dia selalu dikaitkan dengan zaman, dengan waktu. Seperti itu. Berarti yang kedua daripada makna fi'il ada namanya az-zaman. Ya, ada namanya waktu di situ. Nah, waktu, imma waktunya itu apa? Masa lalu, ya. Sudah terjadi, ya, itu namanya fi'il madhi. Atau sedang terjadi dan juga akan terjadi. Kalau sedang terjadi itu mudhari', ya.
Dan akan terjadi itu bisa mudhari', bisa amr. Seperti itu. Nah, itu apa namanya? Makna fi'il. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih. Zaid isim maknanya apa? Satu. Fi'il maknanya dua. Seperti itu. Nah, fi'il kita yang pertama ke makna al-hadas nih. Ke makna al-hadas. Kemudian yang kedua makna zamannya. Sekarang kita lihat, kita tahu fi'il itu masa lalu dari mana? Dari sigoh, gitu ya. Berarti kalau misalnya ada kata fa'ala, ya fa'ala, ini fi'ilnya zamannya apa? Madhi. Kenapa? Karena setiap sigoh fa'ala itu menunjukkan madhi. Berarti kita tahu zaman fi'il itu dari sigohnya. Ya, min haitsu sigoh. Min haitsu siyal atau sigoh. Gitu. Nah, kemudian kita tahu makna fi'il itu hadas dari mana? Dari fi'ilnya itu sendiri. Gitu. Bukan dari sigoh. Nah, berarti dari di sini kita lihat sebenarnya esensi daripada makna fi'il atau jauharu makna fi'il itu hadas. Seperti itu apa? Hadas. Berarti tahu makna hadas dari mana? Dari jauharul makna fi'il, dari jauharnya. Jauhar makna al fi'il. Karena hakikatnya makna fi'il itu apa? Al hadas. Seperti itu. Atau hakikat daripada makna fi'il itu hadas. Ya, kalau kita mau pakai istilah lain. Kemudian zaman ini adalah arabnya. Kayak gitu. Yang selalu mendampingi fi'il. Seperti itu. Sama halnya kayak saya nih, kayak kita. Pakaian ini yang selalu mendampingi kita. Tapi yang sebenarnya atau esensi kita adalah apa? Manusia yang berpikir gitu ya. Hayawanun nautik. Seperti itu ya. Nah, begitu juga Zaid nih. Jauhar daripada lafaz zayya dan dal itu adalah syakhsun muayyanun. Seperti itu. Nah, di sini kita jelas bahwa fi'il itu memiliki dua makna. Yang pertama dilihat dari nafsiha, dari dia sendiri, gitu ya, yaitu hadas. Yang kedua dilihat dari kharij an nafsiha, di luar dari dirinya, yaitu zaman. Makanya di sini namanya ada al-iqtiran. Iqtiran itu artinya mendampingi. Nah, berarti fi'il itu selalu didampingi sama apa? Zaman. Seperti itu. Berarti zaman bukan bagian daripada fi'il. Karena iqtiran di situ kalimatnya. Ya, iqtiran itu musahib, yang didampingi. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Kemudian di sini kita masuk ke huruf. Huruf itu kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Dah. Enggak usah kita jauh-jauh pelajari ini ya. Ini di nahwu nih. Oke, huruf itu menunjukkan makna kepada selainnya. Artinya huruf itu akan memiliki makna ketika ada ta'alluqnya, gitu. Ketika ada ta'alluqnya. Kalau misalnya kalian bilang fi, apa makna fi? Zorfiyah itu salah. Salah. Kenapa bisa salah? Karena kalau fi kita mane zorfiyah berarti dia mustakil dong, sama kayak isim dan fi'il. Ya, padahal padahal fi itu bermakna kalau apa? Kalau dia ada kalimat sebelumnya dan juga setelahnya. Misalnya, contoh di sini Zaidun atau misalnya dakhaltu fil fasli. Nah, ini baru dia bermakna zorfiyah. Karena fi ghairiha, huruf itu akan memiliki makna pada selainnya, selain kalimat huruf. Nah, disebabkan oleh ini nih. Ya, dakhaltu fil fasli. Ya, karena huruf itu dia ghairu mustaqil bil mafhumiyah. Artinya dengan kalimatnya dia tidak bisa memunculkan makna dengan sendirinya.
Makanya dia adamul mustaqil. Tidak mustaqil. Berbeda dengan isim dan fi'il. Dia mustaqillun bil mafhumiyah. Ya. Sampai sini jelas gak? Oke, ada pertanyaan? Nah, lanjut. Kemudian dari sini jelas bahwa isim mustaqilun bil mafhumiyah, fi'il mustaqilun bil mafhumiyah, huruf ghairu mustaqil bil mafhumiyah. Yang mana al aslu fil kalimah, ya. Al aslu fil kalimah al ismu. Ya, menurut para ulama pada dasarnya asal dari sebuah kalimat itu isim. Kayak gitu. Kenapa? Pertama karena isim itu tidak butuh dengan zaman. Ya, dia hanya butuh kepada dirinya sendiri. Sedangkan fi'il, ya memang dia menunjukkan makna dengan dirinya sendiri, tapi selalu butuh dengan zaman. Seperti itu. Nah, karena huruf itu benar-benar independen dan berdiri karena isim itu benar-benar berdiri sendiri, maka dia dijadikan al aslu fil kalimah. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Kemudian di sini makanya ada kaitannya nanti. Summal fi'lu. Oke, kemudian al fi'lu itu atofnya ke anna tuh. Berarti summal fi'la. Ya, apa? Imma sulasiyun wa imma rubaiyun. Oke, itu ada sulasi ada rubai. Nah, maka di sini ada pertanyaan. Misalnya tadi kan al-aslu fil kalimah itu isim, kayak gitu. Nah, dalam pembahasan sorof, ya kemarin juga sudah kita bahas, ya sorof itu fokus kepada pembahasan isim dan juga fi'il. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh, kok huruf beneran nggak masuk nih, kayak gitu, ke dalam pembahasan sorof. Yang masuk hanya fi'il dan isim aja, kayak gitu. Nah, kenapa kok yang dibahas pertama kali oleh Imam Zanjani itu fi'il gitu? Kenapa nggak isim dulu? Ya, karena kan isim itu al-aslu, aslu fil kalimah. Harusnya sumalismu dulu, karena isim juga ada yang sulasi, rubai, khumasi ya. Kecuali fi'il itu al-aslunya nggak ada yang khumasi. Nggak ada, dia tuh mentok sulasi dan rubai. Ya, kecuali nanti kalau ditambah ya, kalau ada mazid baru dia ada apa khumasi gitu. Nah, harusnya tuh isim dulu secara al-aslu kalau kita mau ngikuti kaidah gitu. Maka al-ahsan yuqaddam. Ya, yuqaddamul aslu 'alal far'i. Berarti fi'il itu far'un 'anil isim. Dia itu far'nya isim. Nah, maka al-ahsan seharusnya fa'aula ya, fal-aula an yuqaddam al-aslu 'alal fara'. Harus didahulukan aslu dulu. Tapi ini kenapa kok fi'il dulu yang dibahas? Kayak gitu. Maka jawabannya adalah karena fi'il itu, ya yang pertama, karena fi'il itu saking banyaknya pembahasannya gitu. Ya, saking banyaknya pembahasannya, likasroti mabahisihi, karena saking banyaknya pembahasannya, maka didahulukan fi'il itu. Gitu. Karena saking banyaknya pembahasannya dan saking banyaknya terjadi perubahan di fi'il, ya, likasroti mabahisihi wa likasroti taghyiratihi. Yaitu dua ya. Karena saking banyaknya pembahasannya dan juga banyaknya perubahan terjadi itu di mana? Di fi'il. Maka di apa? Diubahlah. Maka didahulukanlah fi'il daripada isim. Nah, sesuatu yang paling banyak pembahasannya itu ahsannya didahulukan daripada yang sedikit pembahasannya. Ya, apa namanya? Coba nanti kita bandingkan ya antara pembahasan fi'il dan juga isim seperti itu. Nanti ada yang kuliah lughah di sini? Ada ya? Itu nanti kalau kita belajar sorof itu masya Allah itu apa namanya bisa kena belajar sorof ya, itu bisa pala itu bisa muter-muter sendiri itu ya, bukan karena dengerin musik DJ bukan, tapi karena baca sorof ini gitu. Nah itu kita bisa jedak-jeduk sendiri tuh guys, tanpa ada musik-musik TikTok loh, gara-gara baca sorof.
Itu jadi karena banyak banget perubahan yang ada di fi'il gitu. Makanya didahulukanlah fi'il. Makanya rata-rata pembahasan ilmu shorof itu fokusnya ke fi'il. Ya, matan bina juga apa? Fokusnya ke fi'il juga. Karena banyak itu pembahasannya dan juga wazannya. Makanya didahulukanlah al-ahsan yuqaddam al-fi'lu. Oke? Kemudian selanjutnya kita baca lagi ya. Imma sulasiyun wa imma rubaiyun. Oke, ini saya hapus ya. Apa namanya? Ini saya hapus papan tulisnya. Oke, jadi fi'il itu ada yang sulasi, ada juga yang rubai. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan daripada shorof ya. Kenapa sih harus isim dan fi'il dalam shorof? Kenapa huruf itu nggak masuk gitu? Nah, ada sebuah pernyataan, misalnya ada perkataan huruf itu tetap masuk ke dalam pembahasan apa? Tasrif gitu. Karena ada kasus contoh seperti ini. Misalnya sawwaftu fulanan. Ya, sawwaftu fulanan. Ini sawwaftu itu kan asalnya saufa gitu ya. Saufa kan huruf. Gitu. Maknanya apa sawwaftu? Ya, saufa aqulu li fulan gitu. Saya akan mengatakan kepada fulan. Nah, nanti masih banyak lagi kasusnya kayak la laitani gitu. La laitani. Nah, itu dan seterusnya. Nah, ini buktinya menandakan bahwa huruf itu ada aslunnya. Aslunnya apa? Aslunnya saufa. Seperti itu. Ya, sawwaftu fulana. Nah, itu ada kata asal katanya itu saufa. Berarti mau nggak mau huruf itu masuk dong ke dalam apa? Tasrif kayak gitu. Nah, akhirnya dijawab bahwa sawwaftu itu namanya nanti min babi an-nahat. Ya, dia ini masuk dalam kategori an-nahat. Nah, an-nahtu. Apa itu an-nahtu? Nahat itu antu khoda min kalimataini au aksar, pokoknya au aksar minha. Jadi mengambil dari dua kalimat atau lebih dari dua kalimat. Ya, kemudian fatu'amilu muamalatal mufrad. Lalu dijadikan dua kalimat itu seperti satu kalimat. Ya, contohnya misalnya ma'al jumalillati ya. Ada terusannya. Ma'al jumalillati turukiba minha. Beserta dengan ada jumlah-jumlah yang tersusun dari dia. Seperti itu. Daripada kalimat itu yang disatukan tadi. Contohnya misalnya hauqala rajulu. Apa makna hauqala rajulu? Seorang laki-laki itu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Itu namanya nahat tuh. La haula wala quwata illa billah jadi hauqala rajulu. Gitu ya. Nah, itu namanya nahat. Jadi apa namanya? Kalimat la haula wala quwata illa billah tersusun atau diambil dari hauqala rajulu, bukan dari hauqala doang. Kayak gitu. Karena kalau hauqala aja itu punya maknanya sendiri gitu. Jadi bukan la haula wala quwata illa billah. Misalnya basmalah. Basmalah artinya apa? Bukan. Kalau misalnya basmalah rajulu baru dia mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Jadi kalau basmalahnya aja itu tidak menunjukkan kepada bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Ya, karena kan bismillahirrahmanirrahim apa? Ba, isim. Nah, basmalah juga, apakah basmalah ba-nya menunjukkan bismillah? Enggak. Ya, sin dan mimnya menunjukkan lafaz Allah. Enggak juga. Basmalah itu punya makna sendiri. Ya, misalnya taruhlah basmalah bermakna ibtada'a, memulai. Seperti itu. Jelas ya?
Nah, berarti basmalah itu tidak menunjukkan makna bismillahirrahmanirrahim kalau nggak ada kalimat yang diambil lagi. Makanya basmalah rojulu, ya, baru bermakna seorang laki-laki mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya nahat, gitu. Nahat. Jadi dua kalimat, ya, dua kali. Nah, kemudian sawaftu fulanan. Nah, sawaftu fulanan maknanya apa? Kul saufa aqulu li fulanin. Aku akan mengatakan ini kepada fulan. Nah, sekarang pertanyaannya, saufa, ya, saufa dengan sendirinya apakah memiliki makna itu? Enggak, ya kan? Artinya saufa itu akan bermakna saya akan mengatakan kepada si fulan ketika dia disusun dengan apa? Dengan ta dan juga fulan. Hakada, ya. Itu namanya min babin nahat. Berarti dari sini jelas bahwasanya huruf ini bermakna bukan dengan sendirinya, tapi apa? Dengan disebabkan oleh yang lain, gitu. Dan juga yang kedua, huruf itu kenapa tidak menjadi tidak bisa ditasrif? Karena huruf itu jamid, nggak ada al-istiqaqnya. Ya, nggak ada al-istiqaqnya. Kalau memang huruf itu ada istiqaqnya, pasti harusnya berubah. Contoh, pasti harusnya mengikuti kaidah ini. Contoh misalnya koala. Koala, ya. Nah, koala kan ada kaidah ketika ada huruf illat, kemudian sebelumnya fathah, ya maka dia diganti jadi alif. Ya, harusnya kola, kayak gitu. Nah, ini namanya berarti ada kola, aslinya koala, ada aslul istiqaqnya. Kayak gitu. Kola, ini aslinya apa? Koala. Jadi ada aslu al-istiqaqnya. Tahu dari mana? Dari masdarnya, qaulun. Seperti itu. Nah, tapi kenapa kalau huruf au? Salah au. Ini au itu kan huruf, ya. Ini kan sebelumnya fathah. Kenapa nggak diubah a? Gitu ya. Kenapa nggak diubah a? Nah, ini menunjukkan kalau seandainya memang dia punya aslun, ya, kalau misalnya dia mau ada perubahan, harusnya bisa dong diubah jadi A. Kenapa nggak bisa diubah dari A ke A gitu? Nah, berarti ini menunjukkan huruf itu nggak ada istiqaqnya. Berarti nggak bisa berubah. Emang dia jamid dan bina udah tok kayak gitu-gitu aja. Kayak kai, harusnya ka gitu ya. Seperti baya kan, jadi ba kai harusnya ka gitu. Diubah jadi a alif gitu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya huruf itu tidak laisa la aslalahu fil istiqaq. Dia nggak punya sama sekali asal dalam istiqaq. Seperti itu. Jelas ya. Perkataan ini dikatakan oleh Ibnu Jinni ya dalam munsifnya hakada. Oke? Dah selesai. Itu beberapa permasalahan yang dimana huruf tidak bisa masuk ke dalam kategori tasrif gitu. Udah huruf mah tugasnya di nahwu aja udah, nggak usah ikut-ikutan disorot, bikin pusing. Iya. Oke. Selesai. Imma sulasiun wa imma rubaiyun. Oke. Fi'il itu ada kalanya dia sulasi, ada kalanya dia rubai. Nah, yang pertama ada sebuah pertanyaan, kenapa fi'il itu dia hanya sulasi dan rubai aja, kayak gitu. Hanya sulasi dan rubai aja. Berarti kan minimal banget fi'il itu 3, gitu, 3 kata. Karena dalam sebuah kalimat ya, imma isim, imma fi'il itu minimal banget itu 3. Ya, kurang dari itu berarti menyerupai apa? Huruf. Misalnya taruhlah isim. Kalau kurang dari 3 berarti menyerupai huruf seperti huwa. Ya. Serupa dengan apa? Fi, misalnya gitu. Nah, kenapa di sini hanya terbatas kepada 3 dan 4 aja? Kenapa nggak boleh 5 fi'il itu? Kenapa nggak boleh 5? Nah, ini tadi kaidah yang tadi kawan-kawan harus diingat yang kaidah di awal tadi, al-aslu fil kalimah al-ism. Jadi pada dasarnya kalimat itu isim. Nah, fi'il itu kenapa kok hanya terbatas pada 3 dan 4? Yang pertama itu pertanyaannya. Yang kedua, boleh nggak fi'il itu sunai gitu? Fi'il itu 2 huruf gitu. Kenapa? Karena ada kasus
ya ada kasus fi'il itu dua huruf. Contohnya apa? Seperti bi' gitu ya. Kan fi'il di sini summa al-fi'la. Kemudian atau summa al-fi'lu. Fi'il berarti di sini mencakup apa? Madi, mudhari', amr. Seperti itu. Nah, contoh di amr ada 2 huruf. Bahkan dia 1. Apa? Qi. Gitu ya. Qi atau bi' atau sun gitu. Sun dan lain-lain atau kul gitu dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kita jawab dulu. Apakah boleh fi'il itu lebih dari 4 huruf gitu? Boleh nggak fi'il lebih dari 4 huruf? Pertanyaannya, kalau fi'il itu lebih dari 4 huruf, ya berarti itu menyaingi isim. Itu menyaingi isim. Nah, misalnya tarol fi'il itu yukhammas, dia itu dijadikan khumasi gitu. Ja'lul fi'li khumasian, menjadikan fi'il itu khumasi. Nah, berarti kalau fi'il itu bisa khumasi, berarti dia setara, musawah dengan apa? Isim, setara dengan asalnya. Nah, secara kaidah al-far'u nggak boleh la yusawi ma'al asli, tidak boleh sama dengan yang asal. Dia harus berada yanhatu bidarojah. Dia harus ada di bawah minimal 1 darojah lah. Ya, 1 pangkat gitu. Isim itu khumasi, berarti fi'il di bawahnya rubai kayak gitu. Nah, itu nggak boleh. Makanya alasannya seperti itu ya. Karena fi'il atau isim itu dia sampai khumasi asalnya, ya sampai khumasi, maka fi'il itu asalnya nggak boleh sampai khumasi, cukup sampai rubai saja. Seperti itu. Oke, nah kemudian yang selanjutnya, fi'il itu dia kok nggak boleh sunai gitu. Fi'il itu nggak boleh apa? Sunai. Oke, ini saya jelasin. Ini saya coba hapus dulu. Imma sulasiyun wa imma rubaiyun ya. Oke. Fi'il itu nggak boleh khumasi tadi. Kemudian fi'il itu nggak boleh kurang dari 3. Nah, kalau misalnya tadi ada pertanyaan, tadi amr itu kok ada yang lebih dari, ada yang 2, ada yang 3. Kayak contohnya sun, atau contohnya tadi apa lagi? Bi' atau kul gitu. Nah, ini ditahqiq nih. Karena sun itu guys, aslinya itu maknanya sun. Aslinya ini nih. Itu sun gitu. Kemudian wawnya dibuang. Kenapa wawnya dibuang? Karena iltiqa'us sakinain. Karena dia bertemu 2 sukun. Maka tinggallah sun aja. Seperti itu. Nah, kemudian bi' juga aslinya bi' gitu. Bi'. Nah, kemudian iltiqa apa? Sakinain. Nanti ini dibuang juga. Ini bi' gitu, bi' gitu. Nah, ini ada sukun. Kemudian iltiqa sakinain, maka dibuanglah ya-nya. Nanti ya-nya dibuang, jadilah bi'. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan qi? Gitu. Bagaimana dengan qi? Nah, nanti dijawab lagi sama ulama bahwa dalam kasus ini fi'il amr boleh kurang dari 3. Kayak gitu. Dalam kasus ini. Jadi yang nggak boleh kurang dari 3 itu fi'il madhi dan mudhari'. Ya, kalau fi'il amr itu boleh seperti itu. Maka jawabannya seperti itu. Oke. Meskipun terkesan sepertinya jawabannya kurang memuaskan ya buat otak-otak kalian yang suka mikir gitu. Tapi insya Allah ya seenggaknya kita nemulah jawabannya. Dapatlah jayid itu ya. Oke. Lanjut. Kemudian fi'il tidak boleh kurang dari 3. Kenapa? Misalnya di sini ada fa. Ya, di sini ada fa. Itu yang banget kelihatan nggak tulisannya? Enggak ya? Kita harus ini. Misalnya contoh ada fa sini. Kegedean ya?
Nggak apa-apa, udah papa. Biar papan tulisan nggak mubazir nih. Misalnya contoh ada fa di sini. Kemudian di sini ada la. Ya, fa la. Nah, fa la. Nah, nanti dalam fa dan la gitu ya. Fa dan la ini kan biasanya yang pertama kita masuk ke huruf yang pertama dulu. Huruf yang pertama yaitu fa. Ini nih, fa. Ini apa? Harokat. Ini harokah. Ini dia berharokat. Seperti itu. Nah, dalam orang Arab biasanya memulai suatu huruf awalnya itu pasti dengan harokat. Seperti itu. Awalnya dengan apa? Harokat. Gitu. Lalu mengakhirinya dengan sukun. Kayak gitu. Dengan sukun. Nah ini. Biasanya ini disukunkan nih. Mengakhirinya dengan sukun. Jadi fal. Gitu. Itu kebiasaan orang Arab tuh. Yutifuna alaihi bis sukun. Dia biasanya mengakhiri hurufnya itu dengan sukun. Memulainya dengan harokat. Karena mustahil orang Arab itu mengawali suatu kalamnya dengan sukun. Nggak boleh. Itu menyelisihi kaidah-kaidah orang Arab. Seperti itu. Oke, paham ya sampai sini ya? Kemudian, ini kan harokat ya. Ini kemudian sukun. Ini sukun. Terjadilah yang namanya tanafaya. Gitu. Jadi apa? Tanafaya. Apa tanafaya? Tanakodo. Saling berlawanan. Antara harokat dan sukun. Ini berlawanan. Kayak gitu. Harokat dan sukun karena dia berlawanan harus ada yang memisahkan. Gitu ya. Harus ada yang memisahkan. Nah, huruf yang memisahkan harus di mana ditaruhnya? Di tengah-tengah. Kalau ditaruh di sini, namanya bukan jadi pemisah, tapi pendukung. Nah, berarti kalau ditaruh sini, ini dukung Fa nih. Ayo Fa, maju, gue dukung lu nih. Gitu. Enggak mungkin. Dia harus jadi wasit toh. Nah, kalau ditaruh sini sama, dia dukung lam juga. Berarti dia ngedukung lam. Nah, dan makanya harus dipisah. Harus ada yang memisahkan antara dia berdua. Maka, mau nggak mau, kita taruh huruf lagi di tengahnya. Seperti itu ya. Kita taruhlah huruf lagi di tengahnya. Taruhlah kita, misal seandainya kita taruh di sini ain. Seperti itu. Nah, maka tujuan huruf ain diletakkan di situ, ya kata para ulama tujuannya untuk memisahkan nih antara dua hal yang bertentangan gitu, antara fa yang berharokat, lam yang sukun. Seperti itu. Jelas? Ada pertanyaan? Oke. Misalnya, bagaimana kalau seandainya ainnya itu berharokat? Gitu. Ainnya apa? Berharokat. Fa, ala. Kayak gitu. Berarti kalau ainnya berharokat, ya dia bertentangan dong dengan yang ini. Ya, bertentangan dengan ini juga, berdekatan. Terus bagaimana kalau ainnya sukun? Kalau ainnya sukun, bertentangan dengan ini, berdekatan juga. Gitu. Itu ada kasus lagi. Nah, tapi dijawab sama para ulama, enggak. Kita itu meletakkan huruf ini bukan mengarah dia dikasih harokat atau sukunnya, enggak. Tapi fungsi ain ini pokoknya untuk memisahkan aja. Kita enggak melihat harokatnya. Ain itu mau kita enggak melihat ke mau dia itu harokat atau sukun gitu. Enggak. Tapi yang terpenting dia ini diletakkan untuk apa? Untuk memisahkan gitu ya. Saya ulangi, kalau ada pertanyaan, bagaimana nih kalau ainnya dia berharokat? Kan kita lihat kasusnya fa'al misalnya. Fa'al ada juga yang diharokatin. Lamnya sukun misalnya gitu. Fa'al berarti kan ainnya yang berharokat bertentangan dengan lam yang sukun. Lalu bagaimana dengan ain yang sukun? Misalnya fi'alun. Nah itu kan ainnya sukun.
bertentangan dengan harokat yang sebelumnya, yaitu apa? Fa gitu. Nah, kita itu nggak melihat ke situ gitu, nggak melihat ain itu diharokatkan atau disukunkan. Jadi kita itu melihat ke fungsi hurufnya gitu. Ya, fungsi apa? Oh, hurufnya. Paham nggak sampai sini? Jelas ya? Oke, makanya nggak boleh tuh alasan fi'il itu sunai. Dia harus apa? Sulasi gitu. Karena tadi tanafaya maka dikasih ain gitu. Ain fi'il. Makanya ini sebenarnya ya dalam secara ilmu sorof itu sebenarnya alasan-alasan kayak gini itu tuh alasan yang berusaha dibuat oleh ulama untuk memuaskan gitu. Memuaskan apa? Akal gitu. Karena nanti kalau kalian baca Hasyiah Abi Najah ya, Hasyiah Abi Najah itu ala syarah Syekh Khalid, itu tuh nanti di hasyiahnya beliau bilang, ya, tujuannya itu untuk tadribat aja. Ya, tadribat kayak kola. Misalnya contoh kola. Emang ada orang Arab dulu mengatakan kola itu aslinya koala itu? Enggak kan? Iya, enggak ada tuh orang Arab bilang kola. Apa asli kola? Ayo, enggak mungkin kan? Ya orang Arab pasti ya udah kola aja natural gitu. Enggak mungkin kola aslinya koala itu. Enggak ada tuh orang-orang ngomong kayak gitu. Atau orang Mesir gitu. Orang Mesir kita bilang tabiuli lah. Aslu ola gitu. Apa asli koala gitu? Koala, nggak mungkin orang Mesir tuh di pasar-pasar juga kita nanya, tasrif koala gitu, nggak mungkin kan? Makanya itu tujuannya untuk tadrib aja, tadribat. Makanya kayak gini-gini nih tadribat aja. Orang-orang Arab nggak ada nih bahas-bahas kayak gini nih, kayak gitu. Apalagi semenjak ilmu akliyat itu masuk ya ke dunia Islam, kayak gitu. Semenjak akliyat itu masuk ke dunia Islam itu makin tuh makin menjadi-jadi. Makanya ada madrasah nahwu itu ada yang Arab, ada yang ajam. Kalau yang ajam Arab itu mengandalkan zauq. Kalau yang ajam itu mengandalkan akliyat kayak gitu. Kenapa sih rofa harus di awal? Kayak gitu. Nah, itu kan jadi mainin otak lagi tuh. Iya, nambah-nambahin kerjaan ya. Iya, ya udah. Kira-kira seperti itu. Imma sulasiyun wa imma rubaiyun. Oke. Selesai. Ini alasan kenapa ini jadi 2. Nggak boleh. Dah. Kemudian wa imma rubaiyun wa kullu wahidin minhuma, ya, jadi masing-masing ya al fi'lu imma mujarradun au mazid. Oke. Jadi al fi'lu ya fi'il itu dia imma mujarrad, imma dia mazid. Ya. Mujarrad au mazidun fi. Wa kullu wahidin minha imma salimun au ghairu salim. Ya, masing-masing ya daripada mujarrad dan mazid itu ada yang salim. Sorry. Ma'dziratan insyaallah. Ma'dziratan. Sulasi ya, ada yang rubai. Oke. Masing-masing itu ada yang mujarrad, ada yang mazid. Ya, ini juga ada yang mujarrad, ada juga yang mazid. Oke. Apa itu mujarrad? Mujarrad itu maka natil hurufu khalin an ahrufiz zawaid gitu. Jadi hurufnya itu maka natil hurufu khaliyatan. Hurufnya itu sunyi atau kosong an ahrufiz zawaid. Ya, kosong dari huruf-huruf zaidah. Nah, itu maksud daripada al-mujarrad. Mujarrad itu makanya artinya kosong. Sebenarnya secara bahasa itu khulu gitu. Atau al-fi'lus al-mujarrad ya, imma fi'lu tsulasi mujarrad atau rubai mujarrad, huwal fi'lu
Ya, alladzi yakhlu an hurufiz zaidah, anil hurufiz zaidah, dari huruf-huruf tambahan. Nah, itu. Nanti huruf tambahan ada apa aja, ntar kita pelajari gitu. Pokoknya ini fokusnya ke sini dulu. Oke. Au mazidun fihi wa kullu wahidin minha, masing-masing ya. Ini ada yang salim, ada yang ghair salim. Sama ini. Ghair salim sama salim. Ini sama, ghair salim, sama juga di sini salim. Sama semuanya terus. Mazid juga ghair salim dan juga salim. Kayak gitu. Nah, sulasi mujarad ada yang salim berapa nih? 4 kali 2 berapa? 8 nih, 4 nih. Nah, ini kan 2 jadi 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kayak gitu. Nah, ntar kita masuk apa itu salim? Nah, di sini salim. Wa na'ni bis salim ma salimat hurufuhul asliyah allati tuqabilu bil fa'i wal 'aini wal lami min hurufil 'illati wal hamzati wat tad'if gitu. Nah, di sini salim. Salim itu ma salimat hurufuhu al asliyah ya allati tuqabilu alfa tuqabilu bilfa atau alfa? Bilfa ya. Tuqabilu bilfa, harusnya bilfa wal aini wal lami. Oke. Jadi salim itu adalah masalimat hurufuhul asliyah allati tuqabilu bil fa'i wal aini wal lami. Ya. Jadi kalau mujarrad kan tadi makanatil hurufu khaliyatan an ahrufiz zawaid atau anil hurufiz zaidah. Hurufnya itu kosong dari huruf-huruf tambahan. Nah, kalau salim masalimat hurufuhul asliyah allati tuqabilu bil fa'i. Oke. Ini yang saya garis bawah, yang saya tekankan ini di hurufuhu al asliyah gitu. Huruf asalnya ya memang dia itu asli gitu, al asliyah. Masalimat hurufuhul asliyah bil fa'i wal allati tuqabilu bil fa'i wal aini min hurufil illah. Nah, ini ada lanjutannya. Min hurufil illati wal hamzati wat tad'if. Gitu ya. Wat tad'if. Oke, ini min ta'alluqnya ke salimat sini. Ta'alluqnya ke salimat. Selamat dari apa? Nah, dari sini. Makanya min ini ta'alluqnya ke salimat. Gitu. Jadi ma di sini artinya kalimat ya. Kalimat yang huruf-huruf aslinya ya allati tuqabilu, yang dimana nanti dia akan disandingkan dengan fa, ain dan lam ya, min hurufil illati wal hamzati wat tad'if gitu. Selamat dari huruf-huruf illat, hamzah dan juga tad'if. Huruf illat ada apa? Ada ayu ya. Ada alif, waw dan ya. Oke. Hamzah dan tad'if gitu. Nah, contoh di sini kita lihat nih, tuqabilu bil fa. Nah, di sini tuqabilu maknanya, di sini tuqabilu maknanya al muwazanah. Gitu. Al muqabalah maknanya al muwazanah. Tuqabilu ay tuwazinu. Apa?
Tuqobalu. Di nuskhohnya. Di nuskhohnya tuqobalu ya. Berarti disandingkan. Ya, di sini juga dibaca tuwazanu. Tuwazanu. Oke. Dia itu disandingkan. Gitu. Disandingkan dengan apa? Disandingkan dengan fa. Ya, karena nanti qobala, fa'ala itu dia fiilnya muta'addi tuh. Ya. Qatala Zaidun Amron. Gitu ya. Nah, di sini tuwazinu berarti muqabalah maknanya muwazanah. Nah, di sini maknanya apa? Muwazanah, ada dibandingkan. Makanya tuqabilu ay tuqabalu tuwazanu bil fa'i wal aini wal lami. Maka yang fa, ain dan lam ini namanya al-wazan atau al-mizan ya, al-wazan. Kemudian yang disandingkan ya, yang disandingkan itu namanya mauzun. Gitu. Al-mauzun. Seperti itu. Oke. Al-waznu dan al-mauzunu. Oke, sekarang kita lihat sama ini. Berarti di sini ada fa. Ya, di sini ada ain. Wah, yang banatan nggak kelihatan lagi nih. Di sini ada fa. Kemudian di sini ada ain. Ya. Kemudian di sini ada lam. Oke. Ada tuqabalu bil fa'i wal aini wal lami. Artinya huruf-huruf aslinya yang dimana huruf-huruf asli itu disandangkan ya, atau dipertemukan dengan fa dan ain dan juga lam. Selamat dari apa? Dari huruf-huruf illah, hamzah dan tad'if. Nah, ini gara-gara ada ini nih, nanti setiap segala kalimat mauzun ya, setiap mauzun, maka ketika dia disandingkan dengan ini, kalau dia sesuai dengan wazan ini, ya dengan wazan ini, maka itu dinamakan nanti mujarrad, nggak ada tambahan sama sekali, kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak sesuai, imma dia mazidnya imma sulasi atau mazid rubai, atau memang wazannya itu ada yang hilang, gitu. Ya, jadi nanti wazan itu menyesuaikan dengan bentuk mauzunnya. Jelas ya? Menyesuaikan dengan bentuk mauzunnya. Makanya nanti contoh. Ini contoh misalnya ada kata nasoro. Contoh yang salim nih. Ada nasoro. Nah, kemudian di sini ya berarti di sini kita sandingkan lah. Ada nun, ada sod, ada ro. Kayak gitu. Nah, kita sandingkan nih. Nun sandingannya dengan apa? Dengan fa. Sod dengan ain. Ro dengan lam. Kayak gitu. Yang pertama nih. Berarti nasoro dia sebagai mauzun. Ya. Ini sebagai wazan atau mizan. Ya, itu sesuai dengan yang di atasnya. Gitu. Dengan wazannya. Ya, nun ini dinamakan fa fi'il, sod dinamakan dengan ain fi'il, ro dinamakan dengan lam fi'il. Kenapa dinamakan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il? Ya karena memang wazannya fa'ala. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama, karena jadi sebelum kita melihat dia itu salim atau enggak, dia itu kita muqabalah dulu. Muqabalah dulu. Nah, nun kita lihat nih. Nun ini sesuai enggak dengan garis fa? Sesuai. Sod sesuai enggak dengan garis ain? Sesuai. Ro sesuai enggak dengan garis lam? Sesuai. Oke, berarti nasoro itu masuk ke sulasi. Sulasinya mujarrad, enggak ada tambahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat nih. Di dalam kata nasoro ini ya, itu apakah ada huruf ilat? Enggak ada. Apakah ada huruf hamzah? Enggak ada juga. Apakah ada huruf tad'if, mudha'af? Enggak ada. Berarti di sini dia sulasi mujarrad salim. Jelas ya? Nah, itu cara mentakrirnya kalau ya.
takrir dalam hal yang seperti ini. Oke? Nasoro. Kemudian dan juga berarti di sini nasoro itu hurufnya asliyah. Huruf asliyah karena nggak ada tambahan sama sekali. Oke, karena mujarot itu dianggap huruf asli. Yang mujarot huruf asli nih. Rubai mujarot itu asli, sulasi mujarot itu huruf asli. Jadi memang dari sononya asli ya, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, kemudian dari masalimat hurufuhul asliyah itu di sini ada kata misalnya sebentar. Nah, misalnya contoh ada kata di sini ya, ziltu, ada juga mastu, ya ada juga mastu, biar kamu kira. Kemudian juga nanti ada dinar. Ya, ada dinar. Nah, ini bagaimana nih kasusnya nih, Bapak, Ibu-ibu sekalian?